I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana, MPM 2020-01-047. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan sosial bagian 2. Yang pertama itu bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Yang pertama, bidang pendidikan. Pendidikan yang dirintis oleh Muhammadiyah merupakan pendidikan yang berorientasi terhadap dua hal, yakni perpaduan antara sistem sekolah umum dan madrasah atau pesantren. Dalam mewujudkan rintisan pendidikan tersebut, Muhammadiyah memberikan amal usaha seperti sekolah umum modern, madrasah pesantren modern, perguruan tinggi. Kedua, bidang kesehatan. Sejak awal berdiri, Muhammadiyah meletakkan perhatian besar terhadap kesejahteraan masyarakat, terlebih masyarakat duafa. Hal tersebut terbukti dengan penyaluran pembagian zakat fitrah dan zakat mal kepada fakir miskin atau golongan lain yang berhak menerima. Pendirian panti asuhan, panti miskin hingga panti jompo. Pendirian balai kesehatan, poliklinik, rumah sakit umum hingga rumah sakit ibu dan anak. Terakhir, pendampingan terhadap masyarakat duafa agar bisa hidup mandiri. Yang ketiga, bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi memiliki tujuan guna membimbing dan mendampingi masyarakat ke arah perbaikan dan pengembangan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam dan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah di bidang ekonomi meliputi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Baitul Mal wal Tamwil (BMT), koperasi, biro perjalanan, dan lain sebagainya. 4. Bidang kaderisasi. Di bidang kaderisasi, Muhammadiyah mencoba untuk terus tetap menggepak sayapnya dengan berbagai macam jalan yang harus ditempuh. Program yang dilakukan oleh Muhammadiyah di bidang kaderisasi meliputi peningkatan kualitas pengkaderan, melaksanakan program pengkaderan formal dan informal secara berkelanjutan, menyelenggarakan Baitul Akram dan Darul Akram pengkaderan Muhammadiyah, transformasi kader perjanjian dan per generasi, sinergi building antara unit persyarikatan untuk kaderisasi. Bagian kedua yaitu revitalisasi gerakan sosial Muhammadiyah. Yang pertama, memperluas peran Muhammadiyah dalam dinamika kehidupan bermasyarakat di daerah lokal, nasional, dan global dengan cara menjalankan fungsi dakwah dan tajdid serta mengembangkan ukhuwah dan kerjasama dengan semua pihak. Kedua, mewujudkan kehidupan Islami sesuai dengan paham agama dalam Muhammadiyah dengan mengedepankan uswah hasanah. Yang ketiga, mengembangkan pemikiran Islam sesuai dengan prinsip manhaj, tajrid, dan ittijad yang menjadi salah satu acuan atau pedoman Muhammadiyah. Yang keempat, mengembangkan infrastruktur dan perbaikan sistem pengelolaan organisasi yang mampu menjalankan fungsi-fungsi gerakan dan kiat mengarah terhadap pencapaian tujuan Muhammadiyah. Yang kelima, mendinamisasi kepemimpinan persyarikatan di berbagai tingkatan dalam lingkup wilayah, daerah, cabang, dan rantai. Meningkatkan kualitas dan memperluas jaringan amal usaha Muhammadiyah. Mengembangkan model-model kegiatan atau aksi yang lebih sensitif dalam hal umat, masyarakat, dan dunia yang berkaitan dengan kemanusiaan secara konsisten. Menggerakkan seluruh potensi angkatan muda dan ortom organisasi ortom Muhammadiyah. Meningkatkan berbagai macam arahan bimbingan dan panduan kepada seluruh tingkatan pimpinan dan warga Muhammadiyah, menggerakkan kembali ranting dan jamaah sebagai basis gerakan Muhammadiyah. Macam-macam aspek revitalisasi gerakan Muhammadiyah. Yang pertama, revitalisasi teologis, menyangkut ikhtiar dalam menafsir ulang pemikiran dasar keagamaan keislaman dalam Muhammadiyah. Sebagai prinsip tersebut mengenai agama Islam, dunia ibadah, sabilillah, dan ittihad. Revitalisasi ideologis menyangkut penyusunan ulang penguatan sistem paham disertai dengan langkah-langkah pengembangannya yang menjadi landasan guna membangun kesadaran dan ikatan kolektif guna memperjuangkan gerakan Muhammadiyah. Ketiga, revitalisasi pemikiran menyangkut upaya dalam mengembangkan wawasan pemikiran bagi seluruh anggota termasuk kader dan pimpinan. Baik itu dalam format pemikiran Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang bercorak dakwah dan tajdid, pembaharuan maupun dalam memahami berbagai macam permasalahan dan perkembangan kehidupan di tingkat lokal, nasional, hingga global.
Revitalisasi organisasi menyangkut terhadap perbaikan sistem atau tata kelola kelembagaan persyarikatan yang menyangkut penataan struktur dan fungsi organisasi, birokrasi pengelolaan dan pelayanan administrasi, hingga pengembangan organisasi yang mengarah terhadap peningkatan kualitas dan efisiensi efektivitas. Revitalisasi kepemimpinan menyangkut langkah-langkah penguatan kualitas fungsi efektivitas pimpinan persyarikatan di seluruh lini, termasuk itu di lingkungan organisasi otonom dan amal usaha di mana secara langsung menjadi sesuatu kekuatan dinamik dalam menggerakkan Muhammadiyah. Revitalisasi amal usaha menyangkut pengembangan kualitas amal usaha Muhammadiyah di berbagai macam bidang, tumbuh di atas visi misi gerakan sekaligus mampu memenuhi hajat hidup manusia. Terakhir, revitalisasi aksi menyangkut pengembangan model-model kegiatan atau aktivitas gerakan Muhammadiyah di mana secara langsung mampu memenuhi kepentingan masyarakat luas dengan visi dakwah dan tajid pembaharuan.